Halo semuanya, perkenalkan kami dari TIP 16. Ini mempresentasikan hasil dari diskusi kami, hasil dari pekerjaan kami mengenai soal UAS, yaitu dengan penamaan X02 Badis Room. Sebelumnya, perkenalkan saya Yohanes Yahaan dengan NIM 12S22003 bersama dengan peer saya. Perkenalkan, nama saya Rudi Syarifah dengan NIM 12S2002. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Tapi sebelumnya akan membaca persoalan yang diberikan oleh Pak Adit. Nah, di sini Drombadis X02 dikatakan di sini Ucok adalah seorang mahasiswa yang tinggal di asrama. Nah, si Ucok ini dibilang kuliah yang ada asramanya. Si Ucok punya kawan sekamar namanya si Wayan. Nah, selain si Wayan ini kan satu kamar sama si Ucok. Nah, kawan lainnya si Ucok ini ada juga rekannya namanya si Butet. Si Butet ini punya kawan sekamar lagi. Di kawan sekamarnya ini dia ada si Lilis, Nana, Yuni. Nah, jadi kamarnya itu kan ada dua kayak gitu. Yang pertama si Ucok bersama dengan si Wayan. Yang kedua ada si Butet bersama dengan Lilis, Nana, dan juga si Yuni. Nah, di sini kita akan membuat peluang untuk menyimulasikan kehidupan bersama yang mereka jalani. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat solusi yang menampilkan semua room bodies. Nah, di mana nanti kalau misalnya kita masukkan nama yang akan menjadi masukan kita adalah nama mahasiswa ataupun juga nama mahasiswa tersebut. Nah, nanti kalau kita masukkan triple dash, maka prosesnya itu akan berhenti. Jadi berhenti di situ. Contohnya buat di sini, contoh satu itu Ucok dan Wayan sebagai input. Nah, yang dan yang itu ada hipotesis. Nah, di sini outputnya ada Ucok dan Wayan. Lalu example yang kedua, Butet, Lilis, Nana, dan Yuli. Outputnya nanti Butet, Lilis, Nana, dan Yuli. Nah, di sini cara penyelesaian yang kami gunakan adalah menggunakan array, di mana nanti array-nya ini terdiri dari 4 elemen, yaitu indeksnya dari 0 sampai 3. Nah, nanti 4 ini kan bisa kayak misalnya yang satu kamar itu ada maksimal 4 orang. Nah, penyelesaian kami adalah sebagai berikut. Nah, di sini pertama kami masukkan string array, yaitu string array data dengan jumlah datanya sama dengan 4, yaitu maksudnya di situ adalah batas maksimum dalam satu data itu satu kamar itu ada maksimumnya 4 orang. Kemudian kami masukkan string hasil untuk hasil yang di bawah ini dengan hasil sama dengan data ke n. Kemudian kami juga mendeklarkan variabel n dengan tipe integer. Kemudian kami membuat suatu loopingan dengan menggunakan loopingan for, yaitu variabelnya n, dan start value-nya mulai dari 0 dan end value-nya sampai 3. Kenapa kami buat dari 0 sampai 3? Karena sesuai dengan indeks array-nya yaitu 4, karena mulai dari 0, 1, 2, 3. 0-nya ikut dihitung seperti kamar ke-0, kamar ke-1, kamar ke-2. Kemudian kami membuat assign dari data ke n
dengan ekspresinya kutip ini kosong kutip dua, yang dimana nanti dalam kutip dua ini kita bebas memasukkan apa saja. Kemudian kami mengassignkan kembali itu hasil sama dengan data ke n. Nanti. Nah, di sini kami menggunakan loopingan while. Nah, kan data yang kita masukkan itu kan ada 4 data. Nah, di sini ini kan knowledge dihitung. Jadi kami buat data yang dimasukkan itu harus harus lebih kecil dari eh 5, karena kan n-nya itu kan tadi dimulai dari 0, dari 0, 1, 2, 3, 4 gak dihitung, makanya kami membuat n itu harus lebih kecil dari 4. Nah, lalu selanjutnya kita masukkan data ke n. Ini nanti data ke n itu bisa dari data ke 0, data ke 1, data ke 2, dan data ke 3, sampai 4 kali pemasukan. 4 kali memasukkan data. Nah, kalau misalnya dari salah satu data yang kita masukkan itu bernilai triple dash, maka di sini kami menggunakan boolean dengan, kalau misalnya kami membuat di sini ada negasi, kalau misalnya dia triple dash maka dia akan bernilai false. Nah, kalau dia false maka ini sama dengan 4. Kalau misalnya ini sama dengan 4 kan dia jadi salah karena n itu harus lebih kecil dari 4. Sedangkan kalau dia true maka n-nya itu bertambah 1. Misalnya n yang kita masukkan pertama itu n0, berarti 0 tambah 1, 0, terus habis itu 1 tambah 1, 2 tambah 1, begitu selanjutnya sampai n lebih kecil dari 4. Nah, Kemudian kami setelah selesai dari looping yang pertama, maka kita masuk lagi kembali ke looping yang kedua, yang dimana kami menggunakan for juga dengan variabel n, start value-nya 0, dan n value-nya sampai dengan 3, seperti yang pertama. Bedanya kami masukkan di sini if yang dimana data ke n ya sama seperti yang di atas, namun jika dia sudah benar maka dia akan masuk ke output data yang ke n, tapi jika dia salah dia akan masuk ke dalam false, yaitu pesannya n sama dengan 4. Kemudian di sini kami akan menguji dari hasil yang kami buat. tanyakan meratnya. Di example 1 kita masukkan nama si Ucok. Kemudian ada nama Wayan. Nah, tadi di persoalan example 1 diminta triple dash. Di sini triple dash ini menguji apakah dia akan menunjukkan batas maksimal dalam satu kamar itu. Ya, jika dia true maka dia akan berhenti. Akan menunjukkan kalau misalnya tadi triple dash kan, terus di situ kan kita tadi buat negasi. Kalau misalkan negasinya nggak boleh triple, berarti inputnya itu nggak boleh triple dash. Kalau misalnya triple dash maka dia false. Nah, nanti kalau misalnya dia udah false, dia akan mengeluarkan output. Nah, terus contoh yang kedua ada buket, terus ada Lilis, terus ada Nana, dan satu lagi ada Yuli. Nah, kan di sini kenapa langsung ada outputnya, tapi padahal kita belum masukkan apa sih namanya triple dash, kan di sini udah kita masukkan 4 nama. Dari tadi kan kita buat array-nya itu kan 4. Nah, karena udah pas dia 4, maka dia langsung mengeluarkan output, nggak menunggu triple dash lagi. Nah, jadi demikianlah kan yang telah lakukan. Namun sebelumnya
kami ingin memberitahukan bahwa pada persoalan yang diberikan oleh Pak Mario, kami disuruh untuk membuat sebuah fungsi yang di itu untuk membaris. Namun kami masih belum mampu untuk membuat fungsi tersebut. Jadi kami tidak membuatnya dalam persoalan penyelesaian yang telah kami buat. Jadi demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan perkataan atau adanya salah tingkah laku yang telah kami lakukan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.